Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Mudah-mudahan anak-anak semua berada dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat belajar. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan materi dengan topik metode penilaian persediaan. Jadi pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sistem pencatatan persediaan. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang metode penilaian persediaan. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah anak-anak memahami konsep pengelolaan persediaan dengan metode fisik dan perpetual. Kemudian yang kedua memahami konsep penilaian persediaan. Jadi mengapa persediaan itu perlu dinilai, mengapa persediaan itu nilainya menjadi penting. Kemudian yang ketiga, anak-anak bisa mengidentifikasi nilai harga pokok penjualan. Jadi berapa sih harga pokok penjualan selama periode berjalan. Kemudian yang keempat, anak-anak bisa mengidentifikasi atau menghitung nilai persediaan akhir persediaan yang nantinya akan dicantumkan dalam neraca. Oke, sebelum dilanjutkan Ibu akan mereview untuk materi yang lalu. Jadi penilaian persediaan yaitu sangat penting. Mengapa? Karena dengan penilaian persediaan maka kita bisa menentukan besaran nilai harga pokok penjualan atau HPP atau Cost of Goods Sold. Jadi apa yang dimaksud dengan HPP? HPP adalah harga yang melekat pada barang yang diserahkan kepada pembeli. Jadi di perusahaan dagang HPP ini merupakan komponen terbesar dari biaya. Nah, penilaian persediaan ini nanti dipakai untuk menghitung berapa besarnya harga pokok yang melekat pada barang-barang yang telah kita jual. Nah, HPP ini nanti akan dicantumkannya dalam laporan laba rugi sebagai komponen untuk menghitung laba kotor. Kemudian persediaan selain dilaporkan di laporan laba rugi sebagai komponen biaya, juga harus dilaporkan di neraca, sebab persediaan adalah merupakan salah satu komponen aset, yaitu aset lancar. Ketika harus ditampilkan dalam neraca, maka akan muncul pertanyaan, persediaan yang ada itu nilainya berapa? Nah, cara untuk menilai persediaan itulah yang nanti akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Kemudian pada pertemuan yang lalu juga kita sudah membahas bahwa untuk sistem pencatatan persediaan ada dua macam, yaitu menggunakan metode fisik atau periodik, dan metode yang kedua adalah metode perpetual atau terus-menerus. Nah, perbedaan pokok dari kedua metode ini adalah bahwa pada metode fisik nilai harga pokok penjualan tidak bisa setiap saat diketahui. Begitu juga nilai persediaan akhir. Nilai persediaan akhir baru bisa diketahui pada akhir periode setelah perusahaan melakukan stok opnam atau perhitungan secara fisik. Tetapi pada penerapan metode perpetual atau terus-menerus, maka perusahaan setiap saat bisa menghitung besarnya harga pokok penjualan serta besarnya harga atau nilai persediaan yang masih tersisa di gudang. Nah, kemudian dari metode fisik dan periodik ini kemudian bisa diterapkan beberapa metode untuk menilai persediaan. Pada metode fisik ada 5 macam metode yang bisa dipakai untuk menghitung atau menilai persediaan, yaitu yang pertama metode FIFO, first in first out, metode LIFO, last in first out, kemudian rata-rata sederhana, rata-rata tertimbang, dan identifikasi khusus.
Nah, ini ada 5, tapi sebenarnya bisa dipecah menjadi 2, yaitu metode fisik ini menggunakan aliran sesungguhnya, yaitu identifikasi khusus, dan asumsi atau anggapan. Nah, asumsi atau anggapan itu yang terdiri dari 4 metode ini. Nah, kemudian pada metode perpetual ada 3 metode yang bisa dipakai untuk menilai persediaan, yaitu yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, dan yang ketiga rata-rata bergerak. Nah, baik, kita akan lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem penilaian FIFO? Pada sistem penilaian FIFO, barang yang terlebih dahulu masuk atau dibeli dianggap sebagai barang yang pertama kali dijual. Jadi barang yang pertama kali masuk dianggap barang yang pertama kali dijual. Sehingga ketika ada sisa persediaan, maka otomatis sisa persediaan itu memiliki harga yang terakhir masuk. Kemudian pada metode LIFO, diasumsikan bahwa barang yang pertama kali dijual itu menggunakan barang yang terakhir masuk atau barang yang terakhir dibeli, last in first out. Jadi yang masuknya terakhir itu yang dijual terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah rata-rata sederhana. Rata-rata sederhana ini untuk nilai persediaannya dihitung dari harga rata-rata pembelian dikalikan dengan hasil perhitungan fisiknya. Harga rata-rata pembelian ini diperoleh dari nilai-nilai setiap kali melakukan pembelian dibagi dengan frekuensi pembelian. Kemudian rata-rata tertimbang. Untuk menghitung nilai rata-rata tertimbang, yaitu kuantitas persediaan dikalikan dengan harga rata-rata persatuan, di mana harga rata-rata persatuan diperoleh dari jumlah harga pembelian yang tersedia untuk dijual dibagi dengan kuantitas. Jumlah harga beli barang yang tersedia untuk dijual atau BTUD dibagi dengan kuantitas. Nah, sementara untuk metode yang terakhir, metode identifikasi khusus, ini bahwa nilai persediaan akhir ditentukan oleh identitas yang melekat. Jadi asumsi yang 4 di atas itu tidak dipakai. Jadi ketika setiap kali barang masuk kita berikan identitas A, B, C, dan seterusnya. Begitu juga ketika barang keluar, sehingga pada saat kita menghitung persediaan akhir, maka harga yang melekat pada persediaan akhir itu adalah ditentukan dari identitas atau label yang kita berikan. Jadi ini memang untuk yang identifikasi khusus inilah yang sebenarnya paling ideal. Namun untuk metode ini pada pelaksanaannya akan sulit diterapkan apabila barang yang dijual oleh perusahaan itu memiliki varian yang banyak, jumlahnya banyak, tetapi harganya kecil-kecil. Jadi akan kesulitan ketika menggunakan identifikasi khusus. Identifikasi khusus ini hanya cocok diterapkan untuk barang-barang dengan fisik yang besar, kemudian mudah diidentifikasi, kemudian harganya atau nilainya juga besar. Tetapi untuk barang-barang konsumsi yang kecil-kecil itu kesulitan jika harus menggunakan identifikasi khusus. Baik, kita akan masuk untuk mencoba menerapkan sistem penilaian persediaan pada sistem pencatatan fisik. Jadi anak-anak ingat, pada persediaan ada sistem pencatatan, ada sistem penilaian. Kalau sistem pencatatan hanya ada 2, yaitu fisik dan perpetual. Sementara untuk sistem penilaian ada 5, LIFO, FIFO, rata-rata sederhana, kemudian ada rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Nah, untuk yang pertama kita akan coba mempelajari menerapkan sistem penilaian pada sistem pencatatan secara fisik. Nah, contoh ini Ibu ambilkan
dari LKS kalian di halaman 79. Kita lihat, ini adalah data persediaan barang X pada bulan Juli 2019. Ini ada data pembelian, jadi barang ini dibeli sebanyak 5 kali. Nah, setiap kali pembelian juga masing-masing seperti ini. Sehingga total barang tersedia untuk dijual bulan Juli itu ada 38.000 kg yang terdiri dari persediaan awal 8 kilo. 8.000 kg, kemudian pembelian tanggal 10 sebanyak 7.000 kg, pembelian tanggal 15 sebanyak 10.000 kg, dan seterusnya. Sehingga total persediaan dan pembelian, nah jadi total persediaan dan pembelian itu merupakan barang tersedia untuk dijual atau di sini Ibu singkat BTUD. Ada 38 kg dengan jumlah harga 132.600.000. Diperoleh dari mana? Hasil kali antara kuantitas dengan harga beli. Nah, kemudian karena ini menggunakan metode fisik, maka pada akhir periode perusahaan melakukan stock opnam atau perhitungan fisik. Ternyata dari hasil perhitungan fisik yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2019, persediaan yang tersisa adalah 8 kg. Nah, pertanyaan yang harus dijawab adalah persediaan sebesar 8 kg itu akan dinilai sebesar berapa rupiah. Nah, untuk menilai persediaan tadi sebesar berapa rupiah, ada beberapa sistem penilaian yang bisa dipakai. Kita gunakan yang pertama untuk sistem FIFO. Perhatikan, pada sistem FIFO, tadi disampaikan bahwa FIFO first in first out, barang yang pertama masuk menjadi barang yang pertama keluar. Sehingga untuk barang yang tersisa atau persediaan akhir otomatis adalah barang-barang yang dibeli terakhir. Bisa dipahami ya? Pada metode FIFO tadi dijelaskan bahwa ini pada metode FIFO, barang yang masuk terlebih dahulu dianggap yang pertama kali keluar. Jadi 8.000 ini dijual dulu, kalau yang 8.000 ini habis baru dijual yang 7.000 kg dan seterusnya. Akhirnya apa? Pada akhir periode maka persediaan yang tersisa otomatis adalah persediaan yang dibeli pada periode terakhir. Nah, dari 8 kg ini kita lihat ternyata pembelian terakhirnya adalah cuma 7.000, sehingga 8.000 kg persediaan akhir ini terdiri dari yang 7.000 adalah pembelian tanggal 30, sementara sisanya yaitu 1.000 kg. 1.000 dari mana? Tersisa 8.000, ternyata diperoleh dari pembelian tanggal 30 sebanyak 7.000, sehingga sisanya 8 dikurangi 7.000, 1.000 nih. Sehingga yang 1.000 itu merupakan pembelian tanggal 20. Nih, yang pembelian tanggal 30 seharga 3.800, pembelian tanggal 20 seharga 3.700. Sehingga bila menggunakan metode FIFO, maka nilai persediaan akhir per 31 Juli adalah 30.300.000. Diperoleh dari 7.000 kilo dikalikan 3.800 ditambah 1.000 kilo dikalikan 3.700. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang apabila menggunakan metode LIFO. Pada metode LIFO tadi disampaikan di sini, metode LIFO, barang yang terakhir masuk dianggap barang yang pertama kali keluar. Nah, ini kita lihat. Sehingga ini anggapannya pembelian yang tanggal 30 ini sudah langsung dijual. Ini dijual sehingga persediaan akhirnya merupakan barang-barang yang terdapat di awal periode atau yang pertama kali masuk.
Nah, pertama kali masuk ternyata kita ada persediaan 8.000 kg. Pas. Berarti ternyata persediaan akhir sebanyak 8 kg itu terdiri dari persediaan awal bulan Juli. Nah, ini persediaan awal bulan Juli sebanyak 8 kg dengan harga beli Rp3.000, sehingga bila menggunakan sistem penilaian LIFO, maka nilai persediaan akhir per 31 Juli 2019 adalah sebanyak Rp24 juta. Kemudian yang berikutnya, bila menggunakan rata-rata sederhana. Nah, pada rata-rata sederhana ini kita harus menghitung terlebih dahulu harga rata-rata pembelian. Ini kita lihat di sini. Persediaan dulu harganya 3.000, pembelian kedua 3.400 dan seterusnya. Sehingga total pembelian total harga belinya adalah 17.500. Berapa frekuensinya? Persediaannya 1 kali, kita belinya 4 kali. Sehingga 17.500 dibagi 5. 3.500, atau bisa juga kita di sini menggunakan rumus rata-rata. Jadi rata-rata harga belinya berapa? Rata-rata harga belinya adalah 3.500. Karena harga rata-rata beli atau harga beli rata-ratanya adalah 3.500, maka nilai persediaan akhirnya adalah 8.000 kg. Hasil perhitungan fisik kita kalikan dengan harga beli rata-rata. Ini harga beli rata-ratanya 3.500. Sehingga 3.500 kita kalikan 8.000 kg sama dengan 28 juta rupiah. Nah, kemudian metode yang keempat adalah rata-rata tertimbang. Rata-rata tertimbang sedikit berbeda dengan rata-rata sederhana. Jadi kalau di rata-rata sederhana kita tidak melihat jumlah kuantitas setiap kali melakukan pembelian. Kita cuma data yang kita pakai cuma setiap kali pembelian itu harganya berapa, tidak melihat kuantitas. Sementara pada rata-rata tertimbang kita harus melihat kuantitasnya. Di sini untuk harga per unit rata-rata kita peroleh dari jumlah atau nilai barang tersedia untuk dijual, kita bagi dengan total harga untuk BTUD, kita bagi dengan BTUD. Nih, jadi total persediaan yang kita miliki sampai dengan akhir Juli itu ada 132.600.000, terdiri dari 38.000 kg, sehingga harga unit rata-rata. Jadi ingat di sini harga unit rata-rata, bukan harga beli. Kalau harga beli berarti kita menggunakan rata-rata sederhana. Pada rata-rata tertimbang maka yang kita hitung adalah harga per unit rata-rata. Nah, ini harga per unit rata-ratanya sebesar 3.489,47. Diperoleh dari mana? Diperoleh dari total dibagi dengan unit BTUD. Sehingga nilai persediaan akhirnya adalah harga per unit rata-rata kita kalikan jumlah fisik. 3.489,47 kali 8.000 kg. Sehingga jumlah atau nilai persediaan akhir menjadi 27.915.789. Nah, kemudian untuk metode yang terakhir pada sistem pencatatan secara fisik yaitu metode atau sistem identifikasi khusus. Tadi sudah Ibu sampaikan, pada sistem identifikasi khusus maka persediaan dinilai berdasarkan identitas yang melekat. Nah, ini yang sesungguhnya yang ideal. Nah, ini misalkan diketahui dari hasil perhitungan fisik per 31 Juli yang tadi sebanyak 8 kg, ternyata hasil identifikasi kita dari 8.000 kg itu terdiri dari 80 karung, di mana tiap karungnya itu seberat 100 kg. Nih, karung yang pertama sebanyak 40 karung. 40 karung yang pertama itu harganya 3.800,
kemudian 30 karung harganya 3.600 dan 10 karung harganya 3.400. Nah, ini tinggal dikalikan saja. Untuk karung yang pertama 40 kali 100 kali 3.800. Karung yang kedua dan seterusnya. Sehingga total persediaan akhirnya adalah Rp29.400.000. Nah, ini sistem penilaian yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Sehingga di akuntansi kita mengenal ada prinsip kontinuitas dan prinsip konsistensi. Jadi ketika kita sudah menggunakan satu sistem penilaian, maka sistem penilaian itu harus kita pakai terus, tidak boleh berubah di tengah jalan. Kemudian Ibu tambahkan informasi, meskipun secara teori kita mengenal ada 5 macam sistem penilaian persediaan, yaitu FIFO, LIFO, rata-rata sederhana, kemudian rata-rata tertimbang dan identifikasi khusus. Namun secara aturan perpajakan untuk metode yang LIFO ini tidak diperkenankan ya. Jadi LIFO ini kita hanya pelajari secara teori saja, karena nanti secara aturan perpajakan itu tidak diperkenankan. Sehingga nanti pada saat anak-anak harus menghitung pajak yang terutang, maka kita harus melakukan koreksi atau rekonsiliasi fiskal. Nah, daripada kita susah-susah membuat rekonsiliasi fiskal, mendingan untuk yang sistem penilaian LIFO ini tidak kita pakai, tetapi secara teori semacam itu. Baik, kita akan masuk pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana menerapkan sistem penilaian tadi apabila kita menggunakan sistem pencatatan perpetual. Nah, pada sistem pencatatan perpetual perlu kita ingat yang membedakan antara fisik dan perpetual adalah pada sistem perpetual kita setiap melakukan penjualan harus mencatat besarnya harga pokok penjualan. Artinya apa? Setiap kali melakukan penjualan kita harus menghitung HPP. Nah, sehingga pada metode perpetual ini kita bisa menilai 1 HPP, kemudian yang kedua persediaan akhir, meskipun kita tidak melakukan atau belum melakukan perhitungan secara fisik. Nah, untuk pembahasan mengenai penerapan sistem penilaian pada sistem pencatatan perpetual akan Ibu sampaikan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, untuk pertemuan kali ini anak-anak bisa mencermati video yang Ibu berikan sekaligus mempelajari LKS anak-anak di halaman 79 dan halaman 80 ya. Mudah-mudahan penjelasan dari Ibu bermanfaat. Ingat pesan Ibu untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan agar anak-anak dan keluarga serta masyarakat di sekitar anak-anak selalu berada dalam keadaan sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.